Nah, ada orang yang cuma apply dengan buku nikah gitu, dan ujung-ujungnya ditolak gitu kan, karena ya hubungannya itu kayak kesannya nggak genuine gitu. Halo, welcome back to my channel. Balik lagi sama Adik Bojo di sini. Nah, teman-teman, ini video adalah video part 2 dari UK Spouse Visa. Jadi kalau teman-teman belum nonton part satunya, jangan lupa tonton dulu ya biar nyambung kita. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita lanjut. Kemudian yang selanjutnya adalah employment evidence, jadi bukti kerja. Nah, untuk employment evidence ini waktu itu kita supportnya adalah surat kerja dari perusahaannya Mas Bojo. Nah, ini surat kerja ini wajib dan tidak boleh lebih dari 28 hari dari tanggal aplikasi online. Jadi nggak boleh lebih dari 28 hari waktu kalian send UK aplikasinya ini. Nah, untuk surat kerja ini mesti minta ke perusahaannya yang menyatakan bahwa oh bener loh si A ini kerja di sini mulai kapan, udah berapa tahun, gaji kotornya setahun berapa, jabatannya dia apa, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini karena Mas Bojo adalah karyawan ya. Nah, kalau semisal pasangan kalian itu punya perusahaan sendiri atau emang bosnya gitu, nah ini aku kurang tahu karena mesti gimananya, karena kan kita nggak pakai itu ya, karena Mas Bojo emang karyawan, jadi mesti cari tahu sendiri. Kemudian ada juga yang ngasih kontrak kerja, tapi kontrak kerja itu opsional sih, karena nggak semua orang nyimpen kontrak kerjanya dia kan. Kayak Mas Bojo juga nggak tahu kontrak kerjanya dia taruh di mana gitu. Kita nggak kasih sih kontrak kerja. Nah, selanjutnya adalah Appendix 2. Appendix 2 ini atau yang disebut FA4A. Nah, ini harus di-download dari gov.uk. Jadi bentuknya kayak PDF gitu. Nanti mesti tulis pakai pulpen. Nah, isinya itu mirip sama aplikasi online yang kalian apply lewat internet. Tapi better sebenarnya menurutku isi dulu Appendix 2 yang paper ini, supaya jawaban yang di yang paper sama yang di online-nya itu sama, karena memang isinya itu sebenarnya pertanyaan itu mirip-mirip gitu, jadi hampir sama. Jadi biar jawaban kalian itu nggak istilahnya mencela-menceli, nggak beda-beda antara yang paper sama yang online-nya. Nah, ini itu harus didiskusikan juga dengan pasangan. Jadi waktu itu aku diskusinya waktu pas video call gitu, karena memang pertanyaannya itu ada beberapa yang berhubungan sama pasangan kita gitu, kayak oh gaji dia berapa sih, oh kamu itu kerja di mana sih, alamatnya apa, kode posnya apa, sampai kayak gitu. Jadi rada-rada ribet, jadi mesti didiskusikan gitu. Nah, selanjutnya adalah TB test. Jadi karena Indonesia itu belum bebas dari TBC, jadi kita mesti supply yang namanya kita itu bebas TBC gitu. Nah, ini kita mesti tes di RS yang udah ditunjuk sama pemerintah Inggris, jadi nggak bisa di sembarangan rumah sakit gitu. Nah, di Indonesia itu yang ditunjuk cuman ada 2, yaitu RS Premier Jatinegara sama RS Premier Bintaro. Jadi cuman ada di Tangerang sama di Jakarta gitu. Nah, untuk proses TB test ini sebenarnya nggak lama, cuman butuh totalnya 2 hari. Jadi 1 hari itu untuk datang ke RS-nya dan tes ronsen, dan hari berikutnya kalau hasilnya baik-baik aja, nggak kenapa-kenapa, itu bisa langsung diambil. Jadi waktu itu aku cuman butuh 2 hari. Nah, untuk TB test ini bayar ya, jadi waktu itu aku bayarnya sekitar 850.000 kalau nggak salah. Aku waktu itu perginya ke yang RS Premier Jatinegara. Selanjutnya adalah educational evidence, atau yang kita provide di sini adalah hasil English test, jadi tes bahasa Inggris ya. Nah, karena jadi pilihannya itu ada 2, jadi kita bisa ngambil yang namanya IELTS life skill minimal A1. Nah, itu waktu itu aku pakainya yang ini, yang pakai IELTS. Jadi waktu itu aku tes di British Council Jakarta. Jadi ini nggak bisa tes di sembarang tempat, tapi cuman tempat tes center yang memang udah di-approve sama UK government. Nah, waktu itu salah satunya adalah British Council Jakarta. Untuk tes bahasa Inggris ini itu butuh biaya kurang lebih, waktu itu aku 2.835.000, jadi nggak murah ya untuk tes bahasa Inggris ini. Untuk tesnya sendiri itu adalah tes kayak basic bahasa Inggris gitu, cuman listening sama speaking. Jadi nanti kita akan dimasukin
disuruh masuk ke ruangan yang ada apa namanya, kayak moderatornya gitu atau orang yang ngetes, sama satu lagi adalah orang lain gitu. Jadi kita tesnya itu berdua, ada peserta yang lain, terus nanti kita akan disuruh kayak bercakap-cakap gitu, conversation dalam bahasa Inggris, dan nanti kita langsung dinilai sama si moderatornya gitu. Nah, untuk dapat IELTS ini waktu itu kurang lebih dapat sertifikatnya 1 minggu dari kita tes gitu. Nanti itu sertifikatnya akan dikirim ke alamat kita. Nah, kalau nggak mau IELTS, kalian bisa juga pakai ijazah kalian waktu universitas, tapi ijazah kalian itu harus diakui oleh namanya UK NARIC. Jadi kalau kalian kuliah terus diajarkannya dalam bahasa Inggris, itu bisa diakui juga untuk UK Spouse Visa, tapi itu nanti kalian harus kayak ijazahnya itu atau apa ya, transkripnya itu kalian kirim ke UK NARIC, itu bayar juga. Jadi sama aja sih sebenarnya, tapi kalau aku sih waktu itu pakainya yang IELTS. Lanjut, kemudian adalah additional documents, jadi dokumen-dokumen tambahan yang perlu kita submit. Waktu itu aku kasih namanya applicant cover letter, jadi ini tuh kayak surat yang aku bikin, isinya hampir sama kayak sponsor letter tadi, tapi itu lebih menjelaskan, lebih detail gitu, hubungan aku sama Mas Bojo itu kayak gimana, oh mulainya kapan, oh ketemunya gimana, oh nikahnya kapan, yang kayak gitu. Jadi rasanya itu kayak dikepoin gitu sama UK government, karena kita memang bener-bener cerita hubungan kita apa, bener-bener pengen membuktikan bahwa oh hubungan kita ini serius loh, nggak yang cuman kawin kontrak doang gitu biar bisa masuk UK gitu. Nah, ini cover letter dalam bahasa Inggris. Kemudian aku kasih juga aplikan paspor. Jadi paspor aku itu mesti di scan semua halaman termasuk yang kosong. Jadi nggak cuman halaman yang ada biodata sama stem capnya aja, tapi semua halamannya mesti di scan. Kemudian adalah bukti translation document proof. Jadi karena beberapa dokumen aku kan memang ada yang dalam bahasa Indonesia, jadi kan mesti ditranslate ke bahasa Inggris kan, ke sworn translator. Jadi bukti si sworn translatornya ini aku lampirin juga. Nah, sworn translatornya nanti aku kasih emailnya yang aku pakai di sini. Kemudian hasil dari application visa online-nya. Jadi kalau kalian apply UK Spouse Visa itu kan mesti apply online ya. Nah, itu nanti kalau udah selesai itu kalian bakal dapat PDF-nya. Nah, PDF-nya ini aku lampirin juga ke additional document. Sebenarnya aku nggak tahu sih ini perlu dilampirin juga apa enggak, tapi daripada kan, maksudnya nanti tiba-tiba ditanya lagi sama government-nya, jadi ya udahlah aku kasih aja, toh juga cuman lampirin doang gitu. Nah, kalau semua dokumen kalian udah siap gitu, kalian bisa apply online di websitenya. Nanti aku kasih linknya di description untuk apply-nya. Jadi better sih kalian udah siapin dokumen-dokumennya dulu baru apply online, supaya bukannya kalau udah apply terus nanti kurang dokumen kan lebih berabe gitu kan. Jadi kalau waktu itu aku emang apply online dulu, tapi cuman awal-awal doang, kayak yang pertanyaan-pertanyaan yang receh, maksudnya kayak tanggal lahir, data orang tua, yang kayak gitu. Tapi kalau udah pas masuk financial dokumen itu kan butuh data-data lengkap kan, butuh dokumen lengkap. Jadi waktu itu aku pending dulu, terus aku urus dokumen dulu, udah beres baru aku lanjut aplikasi online-nya. Kalau enggak udah di-send online-nya, udah di-okein, nggak bisa diedit lagi, terus ternyata dokumen kalian kurang, itu aduh, itu udah pusing banget, mesti ngulang dari awal gitu. Nah, kalau kalian udah selesai aplikasi online-nya, udah di-send nih, udah di-okein, terus kalian itu tuh mesti masuk ke halaman kayak pembayaran gitu, bayar visa, bayar asuransi kesehatan. Nah, setelah itu kalian akan digiring ke websitenya VFS Global, itu buat bikin janjian biometrik. Nah, VFS Global waktu itu aku yang di Jakarta, di Kuningan, itu kita mesti janjian kapannya, terus mesti bawa paspor, dokumen checklist, visa application, bukti confirm biometrik, sama kalau kalian semisal nggak upload dokumen kalian sendiri, karena kan kita upload dokumen kita sendiri,
lewat websitenya VFS Global ini kan. Kalau dulu itu dokumen kalian mesti send langsung ke Inggris kan. Nah sekarang itu semuanya serba online, jadi cuman di-upload aja di si websitenya VFS Global ini. Cuman kalau kalian nggak mau upload sendiri ya kalian mesti bayar. Setahu aku sih bayar sih ke dokumen kalian, mesti kalian bawa ke VFS Global, terus dia akan scanin buat kalian. Tapi setahu aku bayar, jadi mending daripada mesti keluar duit lagi, mending kalian scan sendiri. Toh sekarang di HP juga ada aplikasi yang buat scan dokumen kan. Nah nanti waktu kalian udah datang ke janjiannya si VFS Global ini, kalian akan diambil sidik jari sama foto buat di paspor sama BRP gitu. Selanjutnya kita masuk di topik biaya. Ngomongin duit yang ini bikin pusing juga. Nah untuk biaya sendiri, yang pertama yang kita keluarin adalah biaya buat translate dokumen. Translate dokumen waktu itu aku habis kurang lebih satu dokumen itu 90.000 kalau nggak salah, jadi lumayan mahal. Jadi 90.000 itu satu halaman dokumen. Jadi kalau dokumennya ada 4 ya dikaliin aja lah, bisa hampir 500.000 buat translate dokumen doang. Kemudian tadi untuk TB test kan butuh bayar juga, tadi kurang lebih 850.000. Terus untuk IELTS tes bahasa Inggrisnya itu bayar juga 2.835.000. Kemudian untuk visanya sendiri, visa itu bayarnya kalau di websitenya gov.uk itu dalam pound sterling, itu kurang lebih waktu itu 1.523 pound sterling. Kemudian karena aku waktu itu pakai priority service, jadi biar hasilnya itu cepat keluar. Jadi kalau priority service itu bisa keluar hasilnya maksimal 30 hari kerja kalau dokumen kalian lengkap dan lancar dan gak ribet. Karena ada juga yang bayar priority service tapi keluarnya lama gitu, bisa lebih dari 2 bulan, lebih dari 3 bulan gitu. Tapi karena kita yakin kayaknya dokumen kita nggak terlalu ribet, jadi kita bayar priority service supaya hasilnya cepat keluar. Itu bayarnya plus tambah lagi 573 pound sterling. Nah kalau di total itu adalah 2.096 pound sterling. Cuman waktu itu kita bayarnya dalam USD, nggak tahu kenapa sih, tapi Mas Bojo waktu itu bayarnya dalam USD itu sekitar 2.830 USD atau sekitar 42 juta. Rasanya tuh langsung kayak duit melayang, nggak melayang juga sih, tapi itu duit 52 juta, ya ampun kenapa mahal banget sih. Selanjutnya mesti bayar juga namanya IHS. Kalau nggak salah IHS itu apa sih, kayak insurance health gitu, buat asuransi kesehatan. Di UK itu waktu itu bayarnya 1.620 USD atau sekitar 24 juta. Ya, 24 juta. Nah, waktu aku tahun 2019 itu 1 tahunnya adalah 400 pound sterling. Ini dari websitenya ya, websitenya gov.uk itu 400 pound sterling. Karena satu apply UK spouse visa itu untuk 2,5 tahun, jadi mesti kita kaliin 3. Harusnya kaliin 2,5 tahun ya, kenapa kalinya 3 tahun gitu. Jadi dikali 3 totalnya adalah 1.200 pound sterling. Nah, kemana aku baca-baca nih, katanya mulai Oktober 2020 di websitenya gov.uk itu dia udah state bahwa akan naik per tahunnya jadi 650 pound sterling per tahun. Jadi kalau buat 2,5 tahun dikali 3 jadinya 1.950 pound sterling. Jadi my god, itu duitnya banyak banget yang dibutuhin ya. Jadi total nih semuanya biaya yang dibutuhkan, dari visanya, dari asuransi kesehatan, dari IELTS test, TB test, translate itu sekitar 70 juta rupiah. Rasanya habis bayar itu kayak oh my god, bangkrut gitu kita, karena mahal banget gitu UK spouse visa. Dan ini tuh cuman buat 2,5 tahun. Nanti kalau 20 setengah buat 2,5 tahun kemudian kita mesti apply lagi, kita mesti bayar lagi, dan apply-nya mesti 2 kali lagi. Jadi total itu apply visa mesti 3 kali kalau di sini spouse visa.
yang dimana itu adalah membutuhkan uang yang sangat besar. Jadi kita harus rajin-rajin menabung setelah pindah di UK gitu. Nah, kalau kalian udah apply tadi Kiss Plus Visa, udah bayar, udah biometrik, terus habis itu adalah waktunya menunggu visa. Itu rasanya kayak hari-hari kalian kayak tenang gitu, karena kepikiran beneran, kayak kepikiran gitu, aduh aku dokumennya bener nggak ya, aduh aku kurang kasih dokumen nggak ya, kayak takut gitu. Karena si home office-nya ini tuh yang ngeluarin visa itu kayak kadang sadis gitu. Jadi kalian kadang nggak dihubungin, terus tiba-tiba dokumen kalian, visa kalian ditolak aja gitu, terus duit melayang gitu, hanya karena semisal kalian kurang dokumen apa gitu. Ada juga yang dihubungin sama si home office-nya bilang, oh kalian kurang dokumen ini nih, tolong di supply lagi dokumennya, ditambahin lagi. Itu kalau dapat officer yang baik gitu. Kalau dapat officer yang oh ya ampun nazubillah gitu ya, yang jahat gitu, dia kalian bisa aja ditolak. Jadi bener-bener waktu apply dokumen tuh jangan sampai dokumennya kurang atau jangan sampai dokumennya salah gitu. Kalau itu tuh bisa berabe, karena kepikiran duitnya tadi hampir 70 juta bisa aja melayang gitu kalau kalian salah kasih dokumen. Nah, kalau semuanya itu udah menunggu. Nah, kalau kalian bayar priority itu tadi bisa kurang lebih 1 bulan kayak aku waktu itu akan dapat email, oh paspor kalian udah bisa diambil gitu. Nah, ambil paspornya di VFS Global lagi. Setelah ambil, nanti kalau kalian visanya approve, nanti kalian akan dapat namanya, ini nyebutnya gimana ya, Fitchnet si kayak visa stiker gitu. Nah, ini visanya itu cuman buat 1 bulan untuk kalian terbang ke UK. Jadi setelah kalian dapat visa itu kalian mesti dalam 1 bulan langsung terbang ke UK. Nggak boleh yang ntar aja deh, aku mau spend waktu dulu di Indonesia 2 bulan 3 bulan, tuh nggak bisa gitu. Jadi mesti dalam kurang dari 1 bulan kalian udah mesti ke UK. Terus dapat juga surat dari home office yang wajib dibawa buat lewat border controlnya di UK, sama buat ambil BRP juga. Kemudian setelah sampai di UK kalian harus ke nggak langsung sih, tapi bisa juga kan, karena di suratnya itu akan dikasih keterangan, oh kalian mesti ngambil BRP itu berapa lama dari kalian datang dan sebagainya. Nah, si BRP atau Biometric Resident Permit ya kalau nggak salah namanya, si BRP ini harus diambil. Jadi kalian waktu apply visa itu kayak milih gitu BRP-nya itu mau dikirim kemana. Nah, kalau BRP waktu itu aku mintanya dikirim ke post office yang terdekat dari rumahnya Mas Bojo. Nah, setelah aku sampai di UK itu aku datang ke post office itu buat ngambil BRP. Nah, itu mesti nunjukin juga surat yang dari home office tadi, itu mesti ditunjukin ke petugasnya, baru nanti BRP-nya dikasih ke kalian. Nah, si BRP ini berlakunya cuman 2,5 tahun. Jadi nanti kalian harus memperbaharui lagi lewat yang namanya VLR atau Further Leave Remain kalau nggak salah. Tolong dikoreksi kalau aku salah. Sama yang terakhir juga harus apply yang namanya ILR, aduh belibet banget ini mulutnya, atau Indefinite Leave Remain. Jadi kalau kalian udah dapet ILR, gampangnya ke bahasa Indonesia aja deh, ILR, jadi itu buat 5 tahun. Kalau udah 5 tahun di Inggris apply ILR ini, kalian bisa dapat yang namanya Permanent Resident Permit. Jadi udah nggak perlu apply visa lagi, itu udah kayak bebas gitu dari pervisaan. Itu mesti nunggu kurang lebih 5 tahun buat dapetnya, baru kalian bebas visa dan bebas membayar lagi. Nah, buat keluar masuk UK itu kalian pakai BRP ini. Jadi visa yang stempel stiker visa yang di paspor kalian itu udah nggak berlaku. Jadi kalau kalian misal udah dapat BRP nih, terus kalian pulang ke Indonesia, nah nanti kalian balik lagi ke Inggris, itu kan udah expired tuh stiker visanya. Nah, itu kalian mesti nunjukin BRP. Kalau kalian nggak bawa BRP, bisa jadi kalian akan di stop sama si border controlnya.
Nah, itu tadi teman-teman, dokumen-dokumen yang diperlukan buat UK spouse visa, dan juga biaya, terus perintilan-perintilan yang ribet itu tadi. Semoga kalian terbantu dengan video yang aku bikin ini. Terus bagi kalian yang lagi mau apply UK spouse visa, tetap semangat, kalian pasti bisa dan jangan menyerah. Kalau lagi butuh bantuan bisa komen di bawah, nanti sebisa mungkin aku jawab, atau bisa juga DM aku di IG aku, nanti aku taruh di sini IG aku. Semoga kalian terbantu dengan video ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.